Anda pernah nggak sih perhatiin sebuah pola yang kayaknya berulang terus dalam sejarah? Sebuah pola tentang kebenaran, penolakan, dan ya konsekuensinya. Nah hari ini kita bakal bedah tuntas surah Asy-Syu'ara. Ini adalah sebuah surah yang wow, mengungkap pola ini lewat rangkaian kisah yang luar biasa kuat. Surah ini tuh nggak pakai basa-basi loh. Langsung dibuka dengan pernyataan yang super tegas. Inilah ayat-ayat kitab yang jelas. Jelas, nggak ada keraguan, nggak ada abu-abu. Pesannya ini memang sengaja dibuat terang benderang. Dan dari sinilah semua pembahasan kita dimulai. Oke, tapi ini kan yang bikin kita mikir ya, kalau pesannya sejelas itu, kenapa kok banyak banget orang yang malah berpaling? Nah, ini dia paradoks besarnya. Inilah ketegangan utama yang jadi jantung dari surah ini. Di satu sisi ada pesan yang super jelas dari Tuhan, tapi di sisi lain ada pilihan manusia untuk menolaknya. Baiklah, ini dia agenda kita. Pertama, kita lihat peringatan dari kitab yang jelas. Lalu kita akan masuk ke kisah epik Musa lawan Fir'aun. Setelah itu kita lanjut ke rangkaian para rasul lain untuk melihat sebuah pola, sebuah tanda yang terus berulang. Dan terakhir, kita akan bahas kenapa ini semua adalah wahyu, bukan sekedar puisi. Oke, langsung aja kita mulai. Bagian 1, peringatan dari kitab yang jelas. Jadi di bagian awal ini surah ini benar-benar langsung ke intinya. Dia meletakkan fondasi dari seluruh argumennya, yaitu sebuah pola penolakan, ini bakal jadi tema utama kita. Polanya tuh gini, dan ini jelas banget. Pertama, ada peringatan baru yang datang dari Tuhan yang Maha Pengasih. Kedua, manusia malah konsisten berpaling. Dan yang ketiga, nggak cuma berpaling, mereka malah mengolok-olok pesannya. Tapi, ada tapinya nih. Surah ini ngasih peringatan balik. Kebenaran dari apa yang mereka ejek itu, cepat atau lambat, bakal terbukti. Nah, coba deh ingat pola ini. Karena kita bakal lihat ini berulang terus. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus utamanya. Boleh dibilang ini main eventnya surah ini, konfrontasi antara Musa dan Fir'aun. Ini bukan cuma cerita pengantar tidur ya, ini tuh drama epik tentang iman melawan tirani. Sebuah pertarungan antara kebenaran ilahi melawan arogansi kekuasaan manusia. Jadi, konfrontasinya dimulai dengan pertanyaan yang, wah, sombong banget dari Fir'aun. Siapa sih Tuhan semesta alam itu? Seakan-akan dialah satu-satunya penguasa. Tapi jawaban Musa, tenang, logis, dan menusuk. Tuhan pencipta langit dan bumi. Langsung kan, ini bentrokan langsung antara ego manusia dengan kebenaran yang universal. Nah, karena kalah argumen logis, Fir'aun pakai taktik klasik, ad hominem, serangan personal. Dia bilang Musa itu gila. Tapi coba lihat respons Musa, keren banget. Dia nggak terpancing emosi sama sekali. Tetap fokus, tetap ngasih bukti rasional. Tuhan yang menguasai timur dan barat. Sesuatu yang semua orang bisa lihat dan pahami. Oke, debat kata-kata udah nggak cukup. Firaun nantang, minta bukti nyata. Dan Musa pun memberikannya dalam bentuk mujizat. Tapi apa respon Firaun? Dia malah nuduh itu cuma sihir canggih dan memutuskan buat melawannya dengan sihir juga. Jadilah konfrontasi ini diubah jadi pertunjukan publik besar-besaran dengan memanggil semua penyihir terbaik kerajaannya. Dan disinilah kita lihat perbedaannya, benar-benar kontras. Di satu sisi, para penyihir ngeluarin semua trik mereka, tali temali, tongkat-tongkat, yang dibikin seolah-olah hidup. Semuanya demi apa? Demi kemuliaan Fir'aun. Nah, di sisi lain, cuma ada Musa dengan satu tongkatnya, tapi tongkat ini berubah jadi ular sungguhan yang hak menelan semua ilusi mereka. Ini pertarungan antara ilusi melawan realita. Dan ini dia plot twistnya. Para penyihir, yang notabene adalah ahli ilusi, justru jadi yang pertama kali tunduk. Kenapa? Ya karena merekalah yang paling paham bedanya trik murahan sama kekuatan yang sejati. Begitu mereka lihat mujizat Musa, mereka langsung bersujud, mengakui Tuhannya Musa dan Harun. Kisah ini ditutup dengan sebuah manifestasi keadilan ilahi yang dahsyat. Lautan yang sama yang jadi jalan keselamatan buat Musa dan kaumnya, malah jadi kuburan massal buat Fir'aun dan tentaranya. Kekuatan tiran yang menindas akhirnya ditelan oleh alam itu sendiri. Kisah Musa dan Firaun tadi kan epik banget ya. Tapi surah ini mau bilang, hey, ini bukan kejadian sekali doang loh. Nah, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, rangkaian para rasul. Di mana kita akan lihat kisah yang sama, pola yang sama, ternyata terus berulang sepanjang sejarah. Kita lanjut ke Nabi Ibrahim. Mirip kayak Musa, beliau juga pakai argumen yang rasional.
Dia menantang penyembahan berhala kaumnya dengan logika yang super sederhana. Cuma nanya, emang berhala itu bisa dengar kalau kalian berdoa? Pertanyaan-pertanyaan simple kayak gini justru yang membongkar betapa kosongnya tradisi buta yang selama ini mereka jalani. Dan polanya terus berlanjut. Coba deh perhatikan tabel ini. Mulai dari kaum Nabi Nuh yang sombong, kaum Ad pada zaman Nabi Hud yang suka pamer bangunan megah, sampai kaumnya Nabi Syuaib yang curang dalam timbangan. Polanya selalu sama kan? Seorang nabi datang bawa pesan, kaumnya nolak karena penyakit sosial atau spiritual tertentu, dan boom, konsekuensinya datang. Ini kayak sebuah ritme sejarah yang terus berulang. Jadi, mungkin Anda bertanya, ngapain sih ngulang-ulang cerita ini? Nah, kuncinya itu ada di satu kalimat, satu refrain yang muncul setelah setiap kisah. Surah ini tuh kayak membangun argumennya lapis demi lapis. Dan sekarang kita sampai di puncaknya, pesan utamanya, tanda ilahi yang berulang. Totalnya ada 7 kisah besar yang disajikan. Dan angka 7 ini sepertinya bukan kebetulan. Setiap kisah itu seperti satu bukti, satu studi kasus. Tapi ketika ketujuhnya disatukan, mereka membentuk satu argumen yang nggak terbantahkan lagi, argumen tentang pola interaksi antara Tuhan dan manusia. Dan inilah dia, kalimat saktinya yang diulang-ulang itu, sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Jadi, setiap kisah itu adalah sebuah tanda, sebuah bukti yang gamblang. Tapi anehnya, meskipun buktinya udah ada di depan mata, mayoritas orang tetap aja milih buat nggak percaya. Nah ini kan balik lagi ke pertanyaan kita di awal tadi ya. Terus kalimat itu ditutup dengan, dan sungguh Tuhanmu, dialah yang maha perkasa, maha penyayang. Coba perhatikan keseimbangannya di sini. Dia itu Al-Aziz, yang maha perkasa, yang punya kekuatan absolut untuk menegakkan keadilan. Tapi di saat yang sama, dia juga Ar-Rahim, maha penyayang, yang terus-menerus mengirimkan tanda-tanda itu sebagai bentuk kasih sayang, sebagai kesempatan buat kita untuk kembali. Oke, akhirnya kita sampai di bagian penutup. Bagian yang, menariknya, justru memberi nama pada surah ini. Jadi, setelah membangun argumennya lewat kisah-kisah nyata, teks ini sekarang membedakan dirinya dari sesuatu yang sangat dihargai oleh manusia pada zaman itu, yaitu puisi. Perbandingannya dibuat sangat tajam. Di satu sisi, kita punya wahyu ilahi, turun dari langit dibawa oleh ruh terpercaya, Jibril, dengan tujuan yang jelas dan konsisten. Nah, di sisi lain, ada para penyair duniawi. Mereka digambarkan mengembara tanpa tujuan di setiap lembah pemikiran. Ngomong sesuatu yang nggak mereka kerjakan dan diikuti oleh orang-orang yang, tersesat. Ini adalah perbedaan antara petunjuk yang lurus dengan kebingungan yang berputar-putar. Makanya, nama surah ini Asy-Syu'ara yang artinya para penyair, itu jadi cerdas banget. Ini adalah argumen pamungkasnya. Seolah-olah Al-Quran itu bilang begini, oh, kalian menuduh pesan ini cuma puisi? Oke. Kalau gitu, ayo kita definisikan dulu apa itu penyair dan puisi menurut standar ilahi. Terus kita lihat, apakah pesan ini cocok dengan deskripsi itu? Dan akhirnya, pembahasan kita ini nggak ditutup dengan rangkuman yang manis, tapi justru dengan peringatan terakhir yang sangat kuat dari surah itu sendiri. Sebuah ayat yang bikin kita semua merenung. Merenungkan kembali pola yang sudah kita bahas tadi. Pola tanda yang jelas, penolakan, dan konsekuensi, dan akhirnya bertanya pada diri kita masing-masing. Di mana posisi kita saat berhadapan dengan tanda-tanda itu?